Maaf, mohon untuk menggunakan earphone ataupun headphone untuk menyimak drama dengan audio yang jelas. Video diambil di tengah situasi MPLS sehingga akan terdengar sedikit bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Mahkamah karya Asrul Sani. Sebuah drama pengadilan militer yang menghadirkan seorang tokoh yang bernama Bahri yang tertuduh membunuh sahabat karibnya sendiri dan menghadirkan tokoh kunci yaitu Murni. Berikut adalah nama pemain dalam drama tersebut. 1. Saya Cindy Pramesela sebagai narator sekaligus memerankan tokoh Bahri. 2. Taisya Aurelia sebagai hakim ketua. 3. Angger Albert sebagai penuntut umum. 4. Trihandoko sebagai pembela. Dan terakhir Okta Dewi Krista Ramadhani sebagai Murni. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruangan mahkamah tetap sama. Murni datang, diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni, sayang. Nyonya Murni, silakan duduk. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengar oleh Hakim Majelis Ketua. Yang mulia, seperti yang kita ketahui, Nyonya Murni adalah kekasih dari Kapten Anwar. Tapi tahukah Anda, Nyonya, bahwa Kapten Anwar bukan satu-satunya pria yang mencintai Anda, melainkan ada satu pria lain yaitu Mayor Bahri. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan perang. Entah ini sebuah kebetulan atau apa, pemimpin dari pengadilan tersebut adalah Mayor Bahri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kepada Nyonya Murni. Coba Anda renungkan dan coba Nyonya Murni jawab dengan jujur pertanyaan saya apa adanya. Sudah berapa lama Nyonya Murni berumah tangga dengan saudara Bahri? Dari 30 tahun. Waktu yang sudah lama untuk mengenali diri seseorang. Menurut Nyonya, apakah saudara Bahri sengaja menjatuhkan hukuman mati terhadap sahabatnya Anwar dengan tujuan untuk membunuh Kapten Anwar agar dapat mengawininya? Coba dengan jujur pertanyaan saya. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya tahu sifat suami saya. Suami saya adalah seorang pejuang. Dia prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Maaf, tapi dapatkah saya minta tolong dapat Nyonya Murni sampaikan dengan jelas kepada majelis hakim? Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Nyonya, untuk sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Atau Nyonya Murni hanya sekedar membicarakan keputusan suami Anda yang sebenarnya Anda tidak miliki? Yang mulia, maaf Nyonya, tapi saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Saudara Bahri adalah satu-satunya orang yang harus diadili di pengadilan ini. Makanya Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terbawa hawa nafsu. Di sini saya hanya akan membawa kesimpulan atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh saudara Bahri. Teruskan, saudara penuntut umum. Setelah saudara Anwar meninggal, kemudian berapa lama Anda, saudara Murni, menikah dengan saudara Bahri? Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami terima, bukankah Nyonya Murni adalah seorang yang sangat tulus mencintai saudara Anwar? Apakah betul? Cintakah Anda kepada saudara Anwar, padahal saudara Bahri melamar Anda dengan pangkat yang lebih tinggi daripada saudara Anwar? Dan sekarang saya tanya kembali pada Anda, berapa lama kemudian Anda menikahi saudara Bahri setelah saudara Anwar meninggal? Bolehkah Anda bicara lebih keras sedikit? 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya Murni kepada saudara Anwar. Bahkan jasad dari saudara Anwar belum sampai busuk. Lantas, wanita macam apakah Anda, saudara Murni? Maaf yang mulia, saya keberatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah kesimpulan, tapi jika saya boleh bertanya kepada pembela, apa yang Anda dapat dari pernyataan
fakta kenyataan yang telah dikemukakan oleh saudara? Saya mungkin tidak tahu tentang hal itu, tapi saudara tahu tidak cara Anda mengajukan pertanyaan itu cara tidak langsung memojokkan Nyonya Murni. Memojokkan siapa-siapa itu hanya prasangka buruk Anda saja. Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu dekat dengan lelaki lain. Masyarakat lebih cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya Murni tentu punya alasan untuk hal itu, bukan? Apakah bisa Nyonya Murni jelaskan kepada majelis hakim? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya harus hidup. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya seorang perempuan. Saya butuh dilindungi. Tapi apakah mungkin saya meminta perlindungan pada orang yang sudah tiada? Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia karena ia seorang lelaki. Ia seorang lelaki yang baik dan setia. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Baiklah Nyonya, terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia, apakah saudara Bahri membahagiakan Anda, saudara Murni? Ia berusaha sekuatnya untuk membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Hanya berdusta. Bagaimana tidak bahwa saudara Bahri menikahi Anda hanya karena hawa nafsunya? Oh Tuhan, mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini sudah tidak ada lagi rahasia. Bukan karena percakapan itu adalah percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Bahasa suami dan istri ada bahasa khusus, bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin Tuhan pernah mendengar bahasa pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani oleh rasa suka duka yang tumbuh dari kehidupan kemesraan mereka berdua. Itu tidak masuk akal sekali. Manusia hanya mendirikan pengadilan hanya untuk suatu perceraian. Perceraian terjadi karena bahasa itu telah mati. Bahasa itu telah tergantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang telah dimiliki oleh banyak orang. Saya tidak akan melanjutkan persoalan itu lebih jauh lagi, tapi yang saya pastikan kepada yang mulia bahwa saudara Bahri menikahi seorang saudara Murni itu hanya karena hawa nafsunya. Dan jika saya boleh bertanya pada saudara Murni, saat Anda menolak saudara Bahri, apa kata-kata yang Anda keluarkan untuk menolak saudara Bahri? Mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting itu adalah urusan majelis hakim. Di sini tidak perlu ada yang perlu sembunyikan lagi. Saya sudah lupa. Nyanyinya tidak akan lupa apa kata-kata dari saudara Bahri. Yang mulia, apakah boleh saya mengatakan sesuatu kepada Murni, istri saya? Baik, silakan. Katakan yang sebenarnya Murni, hanya kebenaranlah yang dapat menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Hakim yang mulia, apakah saya bisa boleh mengajukan barang bukti? Saya tidak perlu lagi. Ya, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, satu hal yang pasti, keputusan itu harus berdasarkan ketentuan tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tak mampu sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya sekarang. Saya minta supaya yang mulia akan sudi untuk membacakannya.
Adinda murni yang cinta. Biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, "Kalau begitu, tidak ada jalan lain selain satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati." Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Yang mulia, Apa ada yang ingin saudara sampaikan pada majelis hakim? ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bagi mengatakan bahwa semuanya itu ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi harus dinyatakan sebagai pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan Anda yang terakhir pada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampai saya pada akhir tugas saya, yaitu membawa dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika kita pun dapat mengetahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu akan hanya terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa. Kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seseorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih dan sekian. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur untuk beberapa saat. Dari drama mahkamah tersebut, kita mendapatkan pesan moral bahwa kejujuran akan menyelamatkan kita meski kita takut untuk mengungkapkannya. Sekianlah pertunjukan drama dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.